Haleluya, haleluya. Shalom. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi bersama kami dari channel VB Spirit. Oke, apa kabarnya? Pasti kita semua dalam keadaan baik ya. Doa kami, harapan kami kita semuanya terus dalam keadaan baik. Nah, kita sekarang sudah bertemu lagi. Saya mau mengajak kembali kita datang bersekutu dengan Tuhan di momen yang indah, di kesempatan yang indah pada saat ini. Yuk, mari kita datang bersekutu, mari siapkan hati kita, siapkan Alkitab saudara. Saya mau mengajak seperti biasa, kita mau belajar firman-Nya. Ini ada pelajaran yang baru, ada berkat Tuhan yang baru. Oke, buka dari kitab Ulangan 7. Ulangan 7 ayat yang ke-7 dan juga 2 Tawarik 16 ayat yang ke-8. Ulangan 7 ayat yang ke-7 dulu ya. Oke, sudah ketemu? Saya bacakan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Lompat kita pindah ke 2 Tawarik 16 ayat yang ke-8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bicara tentang jumlah. Jumlah versus iman. Oke, apa? Jumlah versus iman. Oke. Nah, sadar atau tidak sadar, di dalam kehidupan manusia, hari-hari ini kita manusia cenderung saudara-saudara terpengaruh atau terbuai atau memakai konsep yang namanya jumlah atau angka-angka. Ya, maksud saya begini, saudara. Kalau gaji saudara-saudara 10 juta, kesannya kita orang hebat. Kalau gaji saya hanya 1 juta, kesannya saya nggak hebat. Bisa dipahami. Ya, karena kita terpengaruh, karena kita terbuai dengan jumlahnya. Oh, itu dia gajinya 10 juta. Si ini hanya 1 juta. Oh, berarti dia nggak hebat. Ya. Oh, si itu mobilnya 2. Si yang sana, yang sebelah kanan mobilnya cuma hanya 1. Oh, berarti nggak hebat. Gitu ya. Nah, si A ini pelayanannya bisa hebat sehari 5 kali. Wow, hebat gitu ya. Si B pelayanannya cuma sekali ya. Gereja ini jemaatnya 10.000. Gereja yang sana jemaatnya cuma 100. Oh, berarti jemaat yang 10.000 lebih hebat gereja itu. Nah, saudara, kenapa? Sadar nggak sadar kita terpengaruh dengan yang namanya jumlah, angka-angka di dalam kehidupan ini. Betul nggak? Coba saudara introspeksi diri. Ya, pastinya begitu, saudara. Dan kami melayani di lapangan banyak menemukan hal ini terjadi, saudara. Ya, seringkali apalagi kalau anak-anak muda ya, saya nggak mau ikut ibadah di sana, orangnya sedikit, cuma 10 orang. Saya mendingan ikut ibadahnya di tempat A sana. Wah, itu pemudanya hebat, bisa sampai 200-300 orang. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan jumlah? Mari kita melihat dari konteks rohani. Kita melihat dari konteks kacamata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan yang namanya jumlah. Oke, Tuhan tidak terpengaruh dengan yang namanya jumlah. Dan bagi Tuhan, jumlah itu nol besar di hadapan Tuhan. Jumlah itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Persoalannya, mengapa Tuhan tidak suka dengan jumlah, kan gitu ya? Emang benar, emang iya. Saudara, mari kita lihat ya, di dalam Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23 demikian. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Maksudnya apa di dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan tadi? Saudara, Yeremia mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Ya. Tuhan yang berkuasa menentukan orang itu gajinya 1 miliar atau orang yang satunya lagi gajinya hanya 1 juta. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memutuskan, dan Tuhan yang memberikan, saudara. Jangan saudara dengan saya lalu kita beranggapan orang ini lebih hebat, orang ini lebih tidak hebat, atau katakanlah biasa-biasa saja. Bukan seperti itu harusnya penilaian kita, pandangan kita, atau persepsi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hari ini kita mau belajar bahwa jumlah itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melihat dari sisi jumlah, dari sisi angka-angka.
Seberapapun jumlah yang saudara dengan saya punya di dalam kehidupan kita, mobil kita 3K, penghasilan kita 1 miliar kah, anak kita banyakkah, rumah kita ada 10K, bagi Tuhan tidak ada pengaruhnya. Setuju? Setuju? Amin, saudara-saudara. Makanya kita belajar, karena semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang menentukan. Ketika ada seseorang dengan dia gajinya 1 miliar, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberikan. Jangan sampai orang yang bergaji 1 miliar itu merasa sombong. Oh, tidak bisa. Merasa dirinya lebih hebat, ataupun kita semuanya masyarakat memandang orang yang bergaji 1 miliar lebih hebat. Tidak ada. Tidak ada begitu rumusnya. Dalam konteks rohani, semuanya di mata Tuhan sama. Dalam konteks rohani, semuanya bernilai 0 di mata Tuhan. Karena semuanya Tuhan yang melakukan. Tuhan yang berkenan. Tuhan yang memberkati. Amin, saudara. Intinya, Tuhan sendirilah yang maha kuasa dan yang bisa melakukan apapun juga. Ya. Jumlah-jumlah angka-angka yang ada di dalam kehidupan saudara dengan saya berasal dari Tuhan. Jangan sampai kita lupa diri, saudara. Nah, masuk ke berikutnya. Kenapa Tuhan tidak suka dengan perkara jumlah? Atau mengapa Tuhan tidak terpengaruh dengan masalah jumlah atau angka? Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Sudah bertemu? Sudah menemukannya? Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, akunya ini Tuhan, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, pasti saudara pernah membaca ayat ini dan pasti kita cepat menafsirkannya. Apa maksudnya? Seringkali manusia ketika punya sesuatu yang jumlahnya banyak, jumlahnya besar, angkanya besar, kita menjadi sombong, kita menjadi arogan. Kita menganggap tadi di poin yang pertama saya katakan, kita menganggap itu hasil usaha kita, jeripaya kita, kehebatan kita, karena saya pintar, karena saya hebat, karena skill saya hebat, karena saya punya konektivitas yang hebat dan sebagainya. Bukan, saudara. Ya. Nah, Tuhan tahu makanya Tuhan tidak senang sebetulnya bicara tentang masalah jumlah. Masih ingat waktu bangsa Israel dijajah di Mesir, saudara? Wah, dan waktu bangsa Israel mulai keluar dari Mesir, bagaimana Firaun dengan pasukannya yang berkuda, pasukannya yang kereta-keretanya, semua dikerahkan, jumlahnya sangat besar, mengejar-ngejar bangsa Israel, mengejar-ngejar umat Tuhan, sampai akhirnya umat Tuhan terpojok. Ya, terpojok di mana? Terpojok di tepi laut Tebera. Wah, harus bagaimana lagi? Tapi perhatikan cara Tuhan menolong umatnya, menolong bangsa pilihan Tuhan. Dan bagaimana akhirnya bangsa Mesir hancur, Firaun dengan tentara-tentaranya dihancurkan Tuhan, meskipun jumlahnya banyak. Kenapa Tuhan tidak suka dengan jumlah? Ya. Kalau kita baca, saudara-saudara belajar di Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana kisah waktu bangsa Israel berperang melawan musuh-musuh di sekitarnya, bangsa Amalek, bangsa Persia, bangsa Midian, dan sebagainya, Filistin. Saudara-saudara, bagaimana bangsa-bangsa itu mengepung bangsa Israel. Dan bangsa-bangsa itu tentaranya sangat banyak, saudara. Sangat banyak. Alkitab jelas berkata, saudara. Orang Midian, orang Filistin, tentaranya, orang Persia, apalagi tentaranya luar biasa. Banyak, lebih banyak dari orang Israel. Tapi akhirnya Tuhan kalahkan, saudara. Tuhan yang membuat kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberkati bangsa Israel. Bukan karena faktor jumlah. Sedikit atau banyak tidak masalah di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Bukan berarti kita harus mencapai supaya hidup kita bahagia, hidup kita enak. Kita harus kejar supaya kita mencapai gaji kita bisa di atas 10 juta. Gaji kita di atas 20 juta. Hari-hari ini manusia berlomba-lomba demikian. Ya. Saya tidak katakan itu salah, tapi yang saya mau katakan adalah bukan itu yang menentukan hidup kita bahagia, hidup kita sehat, hidup kita berkemenangan, bukan itu. Kembali lagi semuanya tuh Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perhatikan dalam hidup kita? Balik lagi hanya satu, yaitu bicara iman. Ya, tema pembelajaran kita saat ini bicara tentang jumlah versus iman. Jumlah versus iman. Apa yang Tuhan mau iman kita, saudara? Ya, iman kita. Bagaimana harusnya? Di dalam 2 Tawarik 16 ayat 8. 2 Tawarik 16 ayat ke-8.
Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepada Tuhan. Ya, di dalam 2 Tawarik bagaimana akhirnya bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Ethiopia, bangsa Libya yang besar jumlahnya, kereta-keretanya, orang berkudanya. Alkitab jelas mencatat kalau secara logika mereka kalah harusnya bangsa Israel. Tetapi siapa yang membuatnya menang? Tuhan. Tapi apa Tuhan mau? Kenapa Tuhan mau memberkati bangsa Israel? Karena bangsa Israel bersandar kepadanya. Ada kata bersandar kepadanya. Di ayat yang ke-9-nya sangat jelas, saudara-saudara. Perhatikan ayat yang ke-9-nya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Oke? Ayat 9a. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Tuhan memperhatikan ke seluruh bumi ini menjelajah. Tuhan melihat, memperhatikan. Ada orang nggak yang sungguh-sungguh bersandar mencari Tuhan? Dengan kata lain itu maksudnya beriman, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Itulah namanya kita beriman. Itulah yang namanya disebut iman. Jadi intinya Tuhan melihat iman di dalam hati kita. Tuhan melihat iman di dalam hidup saudara dengan saya. Ya, Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya apa, saudara? Menjelang akhir zaman ini, saudara, ya, semakin mendekati akhir zaman, ada banyak orang kehilangan iman. Ada banyak orang lebih cenderung ke angka, cari jumlah-jumlah tadi yang di awal saya katakan. Terpengaruh dengan masalah jumlah. Oh, saya pengen mobilnya 3, saya pengen rumahnya 5, saya pengen gaji saya 1 miliar, 2 miliar, seperti artis, seperti ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, no. Makanya di dalam Lukas 18 tadi ayat yang ke-8 Tuhan bilang ketika Tuhan nanti datang mau menjemput manusia, Tuhan berkata, adakah iman di muka bumi? Artinya ada banyak orang yang gak bersandar lagi kepada Tuhan. Ada banyak orang yang melupakan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahwa hidup ini segala sesuatunya Tuhan yang atur, Tuhan yang menentukan. Amin, saudara-saudara? Iya. Mari kita lihat iman yang seperti apa. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ianya ini Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ya, ini cerita waktu bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Ya, oke. Tapi ada satu yang unik, ya. Ada satu yang unik. Musa berdiri di atas bukit, dia sambil mengangkat tangannya. Kalau Musa mengangkat tangannya, berarti Tuhan turun tangan. Bangsa Israel menang, bangsa Israel kuat. Tapi kalau Musa pegel tangannya, dia turunkan tangannya, maka Tuhan juga nggak jadi turun tangan, gitu. Jadinya bangsa Amalek yang menang, yang kuat. Ya, artinya apa, saudara? Artinya kita mengangkat tangan itu tanda kita berserah kepada Tuhan. Iman yang gimana yang Tuhan suka? Iman seperti apa yang Tuhan suka dalam hati, dalam hidup kita? Iman yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Percaya saja. Biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan yang menentukan, biarkan Tuhan yang membawa jalan kita. Tidak usah kita merekayasa, tidak usah kita berbelat-belit. Di dalam kitab-kitab Amsal atau Pemazmur, seringkali banyak dikatakan Tuhan tidak suka dengan orang yang berbelat-belit. Tuhan tidak suka dengan orang yang belok-belok jalannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya saja. Ya, percaya saja. Iman yang penuh penyerahan. Makanya tadi di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, nats pembelajaran kita di sana dikatakan, karena kenapa? Karena mereka bersandar bersungguh hati kepada Tuhan. Makanya Tuhan memberkati. Makanya Tuhan mencurahkan kekuatannya. Ya, bisa dipahami saudara-saudara? Bagaimana waktu Rasul Paulus ada di penjara, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Paulus di penjara, dipasung, dibelenggu tangannya, kakinya, dijaga oleh para penjaga-penjaga penjara, saudara. Ya, tapi Paulus berserah. Apa yang dilakukan? Firman Tuhan berkata, Paulus bernyanyi. Paulus dengan kawan-kawannya, dengan Silas dan kawan-kawan, mereka memuji-muji, menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba belenggunya lepas dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang bagaimana? Iman yang berserah. Ayo, mari kita berserah.
Memang saya tahu bahwa akhir zaman ini serba susah, harga-harga serba mahal. Ya bukan gitu kan, harga-harga sembako, barang-barang apapun serba mahal hari-hari ini. Segala sesuatu serba susah. Ya, lapangan pekerjaan susah. Ya, sebagainya, cari jodoh susah. Saya tahu ya, kami melayani di lapangan banyak bertemu dengan ini, Saudara. Ya, rumah tangga banyak yang mengalami ketidakcocokan, susah katanya. Ya, mengatur istrinya atau mengatur suaminya, Saudara. Tapi berserah sama Tuhan, berserah sama Tuhan, percaya berserah sama Tuhan. Tuhan pasti lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, bagaimana Tuhan mengerti atau Tuhan melihat keadaan hidup kita, percaya atau beriman yang berserah? Ya, tandanya adalah kita rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan. Makanya tadi saya katakan kalau hanya sekedar mengaku, ditanya orang Kristen ya, iya, percaya Tuhan Yesus, percaya, tapi nggak pernah berdoa, ya tandanya itu nggak pernah berserah. Simpel, saudara, bisa dipahami kan gitu ya. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan hidupnya berserah, bergantung kepada Tuhan, pasti dia rajin berdoa. Itu indikator kuat. Ya, itu tanda yang sudah kuat, sudah pasti, saudara. Tidak akan ada bisa orang Kristen yang akan menggugat, saudara. Ya, kalau kita hanya sekedar mengaku tapi kita nggak pernah rajin berdoa, tandanya kita percaya tapi nggak berserah. Gitu kan, hanya sekedar percaya dengan logika atau percaya dengan yang lainnya. Bisa dipahami, saudaraku. Ya, nah, yang berikutnya, iman yang seperti apa? Tadi iman yang berserah. Yang kedua adalah iman yang polos. Iman yang polos dan yang tulus, saudara-saudara. Ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Oke? Selain berserah, kita betul-betul polos, tulus. Ya, polos, tulus artinya bagaimana? Ya terserah. Tuhan mau bawa kita ke kiri kah? Tuhan mau bawa kita naik kah? Tuhan mau bawa kita turun kah? Tuhan mau bawa kita ketemu dengan harimau kah? Seperti Daud, Tuhan mau bawa kita ke padang belantara kah? Tuhan mau bawa kita ke laut kah? Dan sebagainya. Itu namanya kita polos, kita tulus. Ya. Ada banyak kita orang Kristen seringkali Tuhan mau bawa kita ke laut, tapi kita nggak mau, gitu kan. Tuhan mau tempatkan kita di satu daerah tempat untuk pekerjaan kita, kita nggak mau. Ya, Tuhan mau bawa kita pelayanan ke satu tempat, seringkali kita nggak mau. Kita pikir tempat yang itu, yang Tuhan mau, nggak enak menurut kita. Kita maunya tempatnya yang enak. Kita maunya orang yang begini. Mau Tuhan kasih jodoh pacar yang begini, kita nggak mau. Maunya mungkin bagi kita yang artis, bagi kita mungkin yang dari orang kaya, bibit, bebet, bobot, gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kita nggak polos, kita nggak tulus sama Tuhan. Biarkan Tuhan menuntun, biarkan Tuhan membentuk hidup kita, biarkan Tuhan membawa kita, saudara, kemanapun Tuhan mau bawa. Percayalah, Tuhan pasti bawa kita ke tempat yang terbaik. Tuhan pasti bawa ke tempat di mana di situ banyak berkatnya. Tuhan pasti bawa kita ke tempat di mana kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup yang sempurna dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita sungguh-sungguh beriman, berserah, dan tulus kepada Tuhan. Iman yang bagaimana? Berserah dan polos atau tulus kepada Tuhan. Setuju? Amin, saudara-saudara. Jika saudara memahami, mari kita mau akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yuk, saya mengajak kita berdoa sungguh-sungguh, kita satukan hati, kita berdoa. Mungkin di antara penonton ada yang berkata, ya saya masih jauh dari Tuhan. Selama tahun-tahun yang lalu kekristenan saya hanya sekedar aku percaya, tapi nggak sungguh-sungguh. Saudara belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hati, ke dalam hidup saudara, menjadikan dia Tuhan sebagai juru selamat, dan kita mau sungguh-sungguh mengikuti dia dengan tulus, dengan setia. Nah, buka hati. Saya mau mengajak saudara berdoa dengan saya. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara. Supaya saudara sungguh-sungguh mengalami kelimpahan, pertolongan Tuhan, bahagia bersama dengan Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kali ini. Bapa, tolong kami, supaya kami tidak hidup terpengaruh, bergantung kepada jumlah-jumlah, angka-angka di seluruh kehidupan kami. Tapi biarlah kami hanya hidup bergantung kepada Engkau. Percaya iman kami dengan penuh penyerahan, penuh ketulusan mengikut Engkau Tuhan. Tanpa embel-embel, tanpa apapun. Bapa di surga, ini doa kami, meteraikan firman-Mu. Bapa, bila mana ada penonton, pemirsa yang baru pertama kali mengundang Engkau Tuhan Yesus, mau mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya.
mengalami pertobatan, pemulihan. Tuhan Yesus, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Jamah penonton yang mengundang Engkau ke dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Semuanya Tuhan memberkati dimanapun penonton pemirsa berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari keluarga besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih buat perhatiannya dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.